Kisah Para Rasul pasal yang 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas orang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangan atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem." Nah, hari ini kita mau lihat hanya beberapa ayat saja ya. Yang pertama, kita semua udah tahu bahwa Saulus ini adalah orang pintar. Sama-sama bilang, sama saya orang pintar. Dia bukan cuma orang pintar, tapi dia orang yang berkuasa. Dan dia ditugaskan untuk mengincar pengikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah sebuah sekte. Kalau saudara lihat di Alkitab, dimulai dari kitab Matius ya. Itu ada sekte dari Eseni, dari Farisi, ahli Taurat, Saduki. Itu semuanya namanya sekte. Yaitu sebuah grup. Nah, sebuah grup itu semua kepercayaannya berbeda-beda. Kenapa sekte-sekte ini tidak ditemukan di perjanjian lama? Karena ada waktu 400 tahun. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, antara Matius dan Maleaki ada satu halaman. Nah, itu halaman itu sangat penting karena itu halamannya 400 tahun. 400 tahun Tuhan tidak berwahyu dan tidak berbicara. Karena Tuhan tidak berbicara, orang bilang gini, Tuhan bilang gini sama saya, Tuhan bilang gini sama saya. Makanya muncul sekte-sekte itu. Nah, sekte jalan Tuhan adalah sekte yang dinamakan pengikut Yesus. Pengikut Yesus dinamakan sekte. Saya udah ngomong sampai lumayan panjang loh. Pengikut-pengikut Yesus setelah ia bangkit disebut sekte jalan Tuhan. Jadi kalau saudara ketemu jalan Tuhan, kalau misalnya saudara lihat di ayatnya, J-nya besar, T-nya besar, karena itu sebuah sekte, yaitu sektenya pengikut Yesus. Nah, Saulus mengancam dan membunuh mereka. Nggak lihat laki-laki, nggak lihat perempuan. Kita lihat ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar melilingi dia. Ia rebah ke tanah. Kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kesadaran itu datang cuma karena dua saudara. Ya. Yang pertama, kebaikan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kebaikan Tuhan.
Yang kedua adalah hajaran Tuhan. Sama saya bilang sama saya, hajaran Tuhan. Saudara bisa sadar karena mujizat, tapi saudara juga bisa sadar karena bangkrut. Saudara bisa sadar karena sukses. Saudara bisa juga sadar karena saudara kehilangan orang yang saudara kasihi. Wahyu 3 ayat 19 berkata, siapa yang kukasihi ia kuhajar dan kutegur. Kunci pertama untuk diurapi atau pengurapan adalah sadar kita perlu diurapi. Ini ada sebuah minyak. Ini bukan minyak urapan nih. Pengurapan itu seperti ini nih. Kalau saya bukan sulap, bukan sihir. Saudara nontonnya seru banget ya. Saya ngeliat muka saudara kayak bakal berubah jadi apa? Enggak. Saya lihat muka saudara kayak. Pengurapan tuh seperti ini nih. Sekarang tangan saya apa? Berminyak. Saya pegang speaker ini jadi berminyak. Saya pegang TV ini, semoga gak koslet dalam nama Yesus. Berminyak. Saya jalan, nyiprat minyaknya. Saya kemanapun, saya pegang ini, minyaknya nyiprat. Apapun yang saya pegang, dimanapun saya berada, minyaknya ngikut. Dokumen apapun saya pegang, minyaknya ikut. Dan sekarang saudara masih komplain, oh suami saya seperti ini, istri saya seperti ini. Kalau misalnya minyak itu adalah ada dalam kehidupanmu, ada urapan yang akan mengubahkan. Oh bos saya di kantor seperti ini, kalau misalnya minyak itu ada dalam kehidupanmu, ada urapan yang sanggup mentransformasikan. Oh keadaan keuangan saya seperti ini, kalau ada minyak, kalau ada urapan, ada perubahan yang terjadi. Karena di mana ada urapan Tuhan, di situ ada kuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Cuci tangan dulu. Gak hilang-hilang. Nah ini urapan kalau misalnya sudah ada di kita tidak dapat hilang-hilang. Enggak, ini bukan ilustrasi, cuma kok gak hilang-hilang ya? Tapi gak apa-apa. Yang penting gak gatal. Urapan bukan cuma buat sadar. Tapi urapan itu buat namanya percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Saulus sebelum dia mengalami ada terang, firman Tuhan ngomong, dia gak percaya. Deo mana Deo? Sini Deo. Deo ini partner pelayanan saya dari saya masih pelayanan remaja saudara. Dari dia masih belum nikah sampai sekarang anak keberapa? Oh bukan di sini, di rumah. Deo, kita udah pelayanan berapa lama?
9 tahun, 10 tahun enggak? Ada ya 10 tahun ya kira-kira ya. Percaya sama saya? Masa udah 10 tahun gak percaya? Percayalah. Ya. Di sana. Jangan, bukan ini, ngadep sana. Tangannya keluarin. Oke, jatuhin diri ke belakang ya. 1, 2, jangan lihat kamera. 1, 2, 3. Lah. Itu namanya percaya nggak? Hah? Kalau percaya, dia nggak harus lihat ada atau enggak. Saya percaya. Nggak mungkin jatuh. Sampai jatuh. Tuhan yang... Kadang-kadang kita bilang kita percaya Tuhan. Thank you, Deo. Kadang-kadang kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita percaya Tuhan karena kita masih ada backingan. Kita percaya Tuhan karena kita percaya, oh kalau Tuhan gak bekerja, ini masih ada yang bisa bantu nih. Kalau Tuhan gak buka jalannya, ada kunci serepnya lain nih. Kalau Tuhan gak buka jalan ini, masih ada jalan lain. Kadang-kadang Tuhan harus bawa kita ke tempat di mana semua pintu tertutup. Biar hanya kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan dapat membuka pintu yang tidak terlihat menjadi pintu berkat dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dio, sini lagi ya. Jangan dia deh, dia terlalu besar. Philip. Ngadep sana, ayo. Ayo coba. Oh Philip pasti percaya. Ayo sini. Ayo. Mana sih? Ayo jatuh ke belakang. Dah lebih percaya ya. Steve, tunggu. Naik. Makanya saya nggak bilang Deo, nanti saya rata. Oke, siap? Ini makanya saudara juga lihat ya. Licin iya, tapi kan imanmu bukan kepada lantai, imanmu pada. Nih saudara makanya juga lihat ya, orang tuh rebah itu enggak kayak oh itu rebah didorong, enggak, disuruh jatuh aja enggak susah orang jatuh. Ayo. Iman kamu pada saya besar juga ya. Saya padahal nggak beriman kamu akan lakukan itu. Oke, thank you. Semakin tinggi, semakin sulit. Benar gak sih? Semakin resikonya besar, semakin susah percaya. Semakin parah penyakit saudara, semakin hopeless. Kayaknya semakin susah beriman justru. Semakin kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, padahal Alkitab bilang terkutuklah mereka yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri. Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Saya mendengar berbagai kesaksian di minggu-minggu ini yang begitu memberkati saya. Ada beberapa yang mana nih?
Setelah bertahun-tahun tidak punya anak, diberikan keturunan. Ada yang kanker stadium 2 disembuhkan. Begitu banyak kesembuhan dan mujizat yang Tuhan nyatakan. Dan saya percaya gini loh. Kalau kesembuhan aja yang sulit Tuhan lakukan, apalagi memberikan perkenanan kepada anak-anaknya yang mengasihinya. Saya yakin gak semua saudara sakit di tubuh saudara. Saya yakin ada saudara yang ada masalah dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, dalam keuangan saudara. But if God can do a miracle, mujizat yang terlihat, apalagi yang gak terlihat. Siapa saudara yang datang minggu lalu lihat video kesaksian? Ya. Saudara lihat video kesaksian ya, Ibu Vivit. Dia 3 tahun gak bisa berdiri. Dia lihat, akhirnya saya telepon kemarin, saya tanya, Bu, apa kabar? Dia bilang, puji Tuhan Pastor, bukan cuma operasinya di cancel, tapi ini saya udah bener-bener gak berasa apa-apa lagi. Nanti saya cek ke dokter, kalau udah clear, saya kirim ke Pastor scan-nya semuanya. 3 tahun dia gak bisa berdiri saudara. Dia nonton online, ada ibadah di Kelapa Gading. Dia datang ke Kelapa Gading. Di perjalanan gak nyaman. Dan Tuhan sembuhkan secara luar biasa. Datang naik kursi roda. Ketika di ibadah itu saudara, semua yang sembuh itu berapa puluh yang sembuh ya? Ada 60 atau 70 yang sembuh. Di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Saya sudah lihat ibu itu berdiri. Saya pikir aduh berapa lama sih kayaknya ibu ini berdiri, kayaknya dia berdiri sebentar terus harus duduk lagi deh. Dia tunggu sampai hampir semua selesai, akhirnya dia bersaksi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetapi kita harus sadar kita perlu urapan Tuhan. Urapan Tuhan itu apa sih? Urapan Tuhan adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita tahu. Makin tadi saya pegang minyak ini, makin saya tahu, oh minyak tuh rasanya seperti ini. Makin kita tahu, oh bagaimana saya bicara dengan orang lain, oh ini seperti ini, sepikir sehati dengan Kristus. Oh begini dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, ada perubahan. When there is an anointing on your life, pasti ada perubahan. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya mau tanya, Saulus menganiaya Yesus enggak? Saulus menganiaya Yesus enggak? Enggak. Saulus menganiaya siapa? Saulus menganiaya siapa? Pengikut Yesus. Tetapi ketika Saulus menganiaya pengikut Yesus, Yesus tersakiti.
Saudara tahu nggak kalau misalnya ada orang menganiaya engkau, kalau ada orang menyakiti engkau sebagai anaknya, hati Tuhan sakit. Artinya apa? Tuhan yang akan bela saudara. Amin. Artinya Tuhan yang akan bela saudara. Tuhan bukan bilang sama Saulus, kenapa engkau menganiaya pengikutku? No, kenapa engkau menganiaya engkau? Because when you hurt my beloved, ketika engkau menyakiti yang aku kasihi, aku tersakiti. Dan sebaliknya, ketika engkau mengasihi dan memberkati yang kukasihi, aku disukakan. Makanya iman ini buat saudara. Sama-sama taruh tangan kanan saudara di dada, bilang sama saya, Tuhan akan memberkati orang yang memberkati saya. Di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati saya. Dalam nama Yesus. Imani. Tetapi ini hanya berlaku bagi pengikut-pengikut Kristus. Pengikut itu datang dari kata mimetes. Atau kalau misalnya zaman sekarang kan ada meme ya. Yang kalau online. Saudara tahu pantomim gak? Tahu. Pantomim yang kayak gimana? Hah? Kok saudara pada kayak TikTok semua gitu ya? Pantomim itu kalau misalnya angkat tangan kanan, dia angkat tangan kanan, betul? Dia ngikutin. Pengikut Yesus datang dari kata itu. Salah satu ayat yang saya pegang ya. Yang benar-benar jadi mungkin top 10 ayat favorit saya. Ini saudara harus catat. Kalau ada orang ngatain saudara, kalau ada orang ngomongin saudara, 1 Petrus 2 ayat 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 2 ayat itu. Saya hafal ayatnya kok saya lupa nomornya ya. Ayat 23 kok ayat 24 sih? Saya yang salah sebut. Tapi gak apa-apa, firman semua bagus. 1 Petrus 2 ayat 23. Nih, semua harus hafal ya saudara ya. Ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada yang menghakimi dengan adil. Kalau ada orang fitnah saudara, boleh balas gak? Hah? Boleh. Saya ulangin, kalau ada orang fitnah saudara boleh balas nggak? Boleh. Kalau ada orang ngatain saudara yang jahat boleh balas nggak? Boleh. Tapi lihat ayat ini, kalau saudara sudah lebih daripada Yesus, Yesus aja nggak ngebales, siapa lu membales? Yesus saja dicaci maki nggak ngebales. Siapa saudara mau ngebales? Saya begitu percaya. Satu ayat lagi nih saya bocorin nih. Ini semua yang kenal saya tahu. Ini 2 ayat yang saya begitu suka. Yunus 4 ayat 4. Ini gak bakal salah. Ini catat nih 2 ini. Yunus 4 ayat 4.
Boleh kecewa nggak? Boleh. Boleh frustasi nggak? Boleh. Boleh dendam nggak? Boleh. Boleh kepahitan nggak? Boleh. Tapi firman Tuhan kepadamu, layakkah engkau marah? Siapa lu sampai bisa marah sama Tuhan? Yunus marah sama Tuhan. Terus Tuhan ngomong gitu, malu gak sih? Berapa kali kita berdoa, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan terjadi sama saya? Tuhan, apakah Tuhan meninggalkan saya? Tuhan, kenapa kayak gini terus? Tuhan, kenapa gak berubah-berubah? Tuhan, mana jawaban doa saya? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Malu gak sih kalau misalnya Tuhan jawab? Siapa lu? Kamu siapa? Saya begitu percaya ketika kita diurapi, kita dekat dengan sumber pengurapan itu. Amin. Seperti air, minyak bisa kering. Minyak lama-lama bisa hilang. Tetapi ketika kita dekat dengan sumbernya, maka kita tidak pernah akan kehabisan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir ya, ayat yang ke-12. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatannya yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Tuhan bilang sama Ananias, nanti kamu ke jalan itu, kamu ketemu sama seorang yang namanya Saulus. Nanti kamu doain. Ananias bilang, Tuhan, saya tahu siapa dia pembunuh. Saya selalu bilang ya, jangan ngajarin Tuhan bagaimana cara jadi Tuhan. Tuhan tahu kemana Dia mengirimmu dan kemanapun kau dikirim, ketika engkau siap, ketika engkau mau, Tuhan sendiri akan memperlengkapimu dengan apa yang kau perlukan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya percaya yang saudara lalui gak gampang. Yang saudara lalui berat. Yang saudara perlu pegang adalah firman. Tanpa firman, banyak orang bilang sama saya, Pastor kok bisa sih doain orang sembuh, tahu orang ini. Saya punya hukum satu. Orang yang kenal dengan saya, orang yang dekat dengan saya, pasti saya gak pernah nubuatin. Karena kalau orang dekat sama saya nubuatin, gak ada yang mau dekat sama saya. Jadi saya gak sengaja, jangan kasih lihat. Tapi kadang-kadang dia suka bawa temennya, terus habis itu saya oke, oh ya, halo. Pas temennya ke belakang, kesian ya, mamanya ini dia gini, kok tahu sih?
Kadang-kadang saya harus ingetin, kita udah pelayanan berapa lama? Itu bukan gara-gara saya. Aduh. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai siapa aja, bener deh. Saya gak asal ngomong. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai siapa aja. Cuma kuncinya mau dan siap. Harganya gak murah. Tetapi ketika engkau memegang firman dan kau sadar bahwa tanpa pengurapan Tuhan saya tidak bisa hidup, maka setiap langkahmu akan disertai oleh Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu berbuahkan berkat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.